Yang belum. Ya, harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali. Ini yang kami tanyakan hadis ikhtilaf umat rahmah. Itu memang sebagian ulama mengatakan wa aswal. Kita saja di kitab Rahmatul Ummah ikhtilaf bil a'immah. Itu banyak sekali ulama yang itu memberikan semangatnya juga. Rahmatul Ummah ikhtilaf bil a'immah. Jadi kita kan kalau ada ulama yang mengatakan ada yang tidak dilaksanakan, kita nggak boleh bahwa tidak ada begitu kan? Dan begitu. Mau dicek lagi kita tersebut. Yang kedua, saya mohon profil Albani, Nasir Albani, karena dari ulama al-Isnadu nanti, si Albani itu nggak punya guru, ngajinya hadis di perpustakaan, asalnya tukang jalan, begitu. Jadi ada sebagian kitabnya Albani itu dikritik sama ahli hadis juga, begitu. Contohnya Hasan Shazali di kitab Tanah Udutnya mensalahkan Syekh Albani 1.500 kesalahan. Bisa cek kok seperti itu. Kemudian Al-Hafidz Al-Humani juga mengutip juga banyak yang salah di kitab Albani itu. Di kitab Al-Hafidz Asy-Syaikh Al-Badani Ma'ruf bil Alam itu coba menyalahkan beberapa hadisnya Albani. Mohon dijelaskan siapa Prophet Albani, gurunya siapa beliau, dan kepada siapa sanad hadisnya begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Saudara-saudara yang mulia, sebagian dari apa yang saya jelaskan saudara dapat memahaminya, saya kira insyaallah. Sebagian lagi tidak paham, sehingga kita tidak masuk langsung ke fokus tema maudhu. Pertanyaan yang masuk masalah hadis dhaif yang pertama untuk fadailul a'mal. Para mutaqaddimin, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i dan lain-lain tidak memakai kecuali hadis yang sahih. Tidakkah kita ingat perkataan Asy-Syafi'i, "Idza shahha al-hadis fa huwa madhhabi." Idza shahha al-hadis fa huwa madhhabi. Apabila telah sah hadis, maka itulah madhabku. yakni tidak menjadi madhab beliau hadis-hadis yang dhaif, apalagi maudhu. Imam Syafi'i, dan apa saja yang tidak ada syariatnya kemudian dianggap baik oleh manusia, maka beliau katakan orang itu telah membuat syariat baru. Perkataan beliau yang sangat terkenal sekali, "Man istahsana faqad syara'a." Barang siapa yang menganggap baik sesuatu, maka sesungguhnya dia telah membuat agama baru, syariat baru. Sebagian kaum mutaakhirin, An-Nawawi, Al-Hafidh Ibn Hajar, dan sebagian ulama membolehkan mengamalkan hadis dhaif untuk fadailul a'mal. Tidak berhenti sampai di situ. Ada persyaratannya. Ada persyaratannya yang telah disyaratkan oleh para ulama, yang tidak ada seorang pun sanggup memenuhinya kecuali para ulama itu atau orang-orang yang setaraf dengannya dan para ahlul hadis.
Hadis tersebut pertama, syarat yang pertama khusus untuk fadailul a'mal dan targhib wa targhib. Tidak untuk akidah, tidak untuk ahkam hukum dan lain-lain. Untuk mengetahui hadis ini masuk fadail, targhib dan targhib, apa ini hadis ahkam, perlu ilmu, perlu penelitian hadis yang banyak sekali. Syarat kedua, hadis tersebut tidak sangat dhaif. Dhaifnya ringan. Untuk mengetahui mana dhaif berat, mana dhaif ringan, perlu ilmu. Para ulama yang tahu. Syarat yang ketiga, hadis tersebut tidak boleh diyakini sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam agar supaya tidak terkena ancaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang keempat, ini tidak boleh diyakini yang ketiga. Syarat yang keempat, hadis tersebut harus mempunyai dasar yang umum dari hadis yang sahih. Orang yang membawakannya harus mempunyai penguasaan terhadap ilmu hadis, riwayat dan dirayat. Syarat yang kelima, hadis tersebut tidak boleh dimasyhurkan. Tidak boleh dimasyhurkan. Menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar, apabila hadis-hadis dhaif itu dimasyhurkan, yakni diangkat ke permukaan sehingga dikenal oleh umat, niscaya akan terkena ancaman berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni kalau saya bawakan di sini hadis dhaif dengan alasan untuk fadailul a'mal, saya masyhurkan ini. Menurut Ibnu Hajar, orang yang membolehkan membawakan hadis dhaif untuk fadail melarang, itu termasuk dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang keenam, kewajiban memberikan bayan, penjelasan bahwa hadis tersebut dhaif. Sewaktu membawakannya tidak boleh diam, karena kalau diam berarti menyembunyikan ilmu. Syarat yang ketujuh, di dalam membawakannya tidak boleh menggunakan lafaz-lafaz jazm. Itu lapas-lapas yang menetapkan sesuatu, seperti dia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, atau beliau telah mengerjakan sesuatu, atau memerintahkan, atau melarang, dan lain-lain yang menunjukkan ketetapan dan kepastian bahwa Nabi SAW telah bersabda. Ini tidak boleh. Yang boleh dengan sigat tamrid. Dan ini ditegaskan oleh An-Nawawi sendiri, yang membolehkan mengamalkan hadis dhaif untuk fadail. Al-Imam An-Nawawi di muqaddimah kitabnya Syarah Al-Muhadzab, Al-Majmu' Syarah Muhadzab, di muqaddimahnya yang sangat panjang sekali. Jadi tidak boleh kita katakan telah bersabda Rasulullah SAW. Tak boleh. Jadi syarat ini tidak terpenuhi. Jadi sepenggal saja boleh mengamalkan hadis dhaif untuk fadail, titik. Padahal ada kelanjutan dari perkataan ulama. Para ulama dalam menentukan standarnya adalah ilmu hadis yang telah disepakati oleh para ulama untuk menentukan kesahan dan ketidaksahan hadis ini. Misal mereka mengatakan hadis yang sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, berarti harus ada sanadnya, yang rawi-rawinya thiqat, yang tidak ada syadz, tidak ada ilat qadihah, disepakati oleh para ulama. Hadis yang hasan yang berkurang dari itu, atau ada jalan yang lain. Hadis yang dhaif demikian. Hadis yang maudhu pun dijelaskan. Sangat mudah kita membacanya di kitab-kitab mustalah. Bacalah kitab Nukhbatul Fikr atau Syarah Nukhbatul Fikr oleh Al-Hafiz Ibn Hajar, atau kitab At-Taqrib oleh An-Nawawi, ringkasan dari Ulumul Hadis oleh Ibnu Salah. Disepakati, tidak ada ngambang, tidak ada keraguan, jelas, nyata, terang, kecuali dengan Syiah Rafidhah, karena hadis